Angka-angka dalam bisnis jalan menuju kesuksesan. Mengelola bisnis itu seru banget. Kita bisa mewujudkan mimpi, tapi supaya sukses, kita perlu paham soal uang. Angka-angka keuangan itu seperti cerita bisnis kita. Nunjukin apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Bayangin kayak dashboard mobil. Speedometer nunjukin kecepatan. Indikator bensin nunjukin sisa bensin. Dalam bisnis, angka-angka seperti laba bersih dan arus kas bebas itu kayak indikatornya. Angka-angka ini kasih kita gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Bantu kita buat keputusan yang cerdas tentang harga, pengeluaran, dan investasi. Memahami angka-angka ini penting banget untuk sukses jangka panjang. Yuk kita bahas dua angka penting, laba bersih dan arus kas bebas. Nanti, kita lihat gimana angka-angka ini bisa jadi panduan menuju sukses. Laba bersih itu uang yang dihasilkan bisnis setelah dikurangi semua pengeluaran. Kayak kita ngitung sisa uang setelah bayar sewa rumah, belanja, dan tagihan lainnya. Laba bersih nunjukin seberapa untung bisnis utama kita. Misalnya kita jual perhiasan buatan tangan, kita dapat 5 juta rupiah dari penjualan. Tapi kita keluar 1 juta untuk bahan, 500.000 untuk pemasaran, dan 250.000 untuk biaya website. Laba bersih kita jadi 3.250.000 rupiah. Laba bersih itu indikator yang bagus untuk melihat kemampuan bisnis kita menghasilkan uang. Nunjukin juga apakah harga jual kita udah pas dan kita ngatur pengeluaran dengan efektif. Laba bersih yang sehat penting banget untuk bisnis yang berkelanjutan. Arus kas bebas itu uang tunai yang tersisa setelah bayar biaya operasional dan investasi penting dalam bisnis. Anggap aja ini uang yang bisa kita pakai atau investasikan lagi. Balik lagi ke contoh bisnis perhiasan. Laba bersih kita 3.250.000 rupiah. Sekarang misal kita perlu investasi 1 juta rupiah untuk beli peralatan baru. Arus kas bebas kita jadi 2.250.000 rupiah. Uang sisa inilah yang bisa kita pakai untuk berbagai hal. Bisa diinvestasikan lagi ke bisnis, dibagi ke pemegang saham, atau disimpan untuk kebutuhan mendatang. Arus kas bebas bikin kita lebih fleksibel. Meskipun sama-sama penting, laba bersih dan arus kas bebas punya cerita yang berbeda. Laba bersih nunjukin keuntungan, sementara arus kas bebas nunjukin kemampuan menghasilkan uang tunai. Ibaratnya, laba bersih itu kayak rapor, nunjukin seberapa bagus nilai kita di sekolah. Arus kas bebas itu kayak uang yang kita dapat dari kerja sampingan. Dua-duanya berharga, tapi tujuannya beda. Laba bersih didasarkan pada prinsip akuntansi dan termasuk hal-hal non-tunai. Arus kas bebas itu ukuran yang lebih nyata dari uang tunai yang kita punya. Dua-duanya penting untuk gambaran lengkap kesehatan keuangan. Bagian 5. Pentingnya laba bersih, mengukur bisnis inti kita. Laba bersih penting untuk memahami kesehatan keuangan operasional utama. Laba bersih memberitahu kita apakah model bisnis kita berhasil. Apakah penjualan cukup? Apakah biaya terkendali? Investor dan pemberi pinjaman juga memperhatikan laba bersih. Ini membantu mereka menilai keuntungan dan risiko bisnis kita. Laba bersih yang konsisten dan terus meningkat bisa bikin bisnis kita lebih menarik bagi investor. Dengan memantau laba bersih dari waktu ke waktu, kita bisa melihat tren dan melakukan penyesuaian. Apakah margin laba bersih meningkat atau menurun? Informasi ini bisa memandu kita dalam membuat keputusan strategis untuk bisnis. Bagian 6. Kekuatan arus kas bebas. Investasi untuk pertumbuhan. Arus kas bebas itu seperti bahan bakar untuk pertumbuhan. Memberi kita fleksibilitas keuangan untuk berinvestasi dalam peluang baru, membayar utang, atau memberi imbalan kepada pemegang saham. Arus kas bebas yang kuat adalah tanda bisnis yang sehat dan mudah beradaptasi. Perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi biasanya lebih siap menghadapi krisis ekonomi. Mereka punya sumber daya untuk beradaptasi, berinvestasi, bahkan mengakuisisi bisnis lain. Dengan mengelola dan meningkatkan arus kas bebas dengan hati-hati, bisnis bisa menciptakan siklus yang baik. Lebih banyak arus kas memungkinkan lebih banyak investasi, yang berpotensi menghasilkan laba dan arus kas yang lebih tinggi lagi di masa depan. Bagian 7. Penerapan di dunia nyata. Bagaimana bisnis menggunakan laba bersih dan arus kas bebas. Mari kita lihat contoh nyata penggunaan angka-angka ini.
Perusahaan retail bisa pakai laba bersih untuk menganalisis keuntungan dari berbagai lini produk. Mereka bisa memutuskan untuk menghentikan produk yang tidak menguntungkan dan fokus pada produk terlaris. Startup teknologi mungkin memprioritaskan arus kas bebas untuk mendanai penelitian dan pengembangan produk baru. Mereka butuh uang tunai untuk berinovasi dan tetap kompetitif di industri yang cepat berubah. Bahkan untuk bisnis kecil, memahami angka-angka ini sangat penting. Misalnya, toko roti bisa pakai laba bersih untuk menentukan apakah mereka mampu mempekerjakan tukang roti tambahan. Mereka bisa pakai arus kas bebas untuk memutuskan apakah mereka bisa berinvestasi dalam oven kedua untuk meningkatkan produksi. Bagian 8. Melampaui angka, memahami gambaran yang lebih besar. Meskipun laba bersih dan arus kas bebas itu penting, ingatlah bahwa keduanya tidak menceritakan semuanya. Kita juga perlu mempertimbangkan faktor lain, seperti tren pasar, persaingan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Anggap angka-angka keuangan ini sebagai potongan puzzle. Kita butuh semua potongan untuk melihat gambaran lengkap kesehatan keuangan bisnis. Selalu pertimbangkan konteksnya. Penurunan laba bersih mungkin bukan hal yang buruk jika disebabkan oleh investasi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Demikian pula, arus kas bebas yang tinggi mungkin kurang mengesankan jika itu hasil dari penghematan pada perawatan penting. Bagian 9. Kesimpulan. Laba bersih dan arus kas bebas. Dua sisi mata uang yang sama. Laba bersih dan arus kas bebas adalah dua hal penting untuk melihat kinerja keuangan bisnis. Memahami keduanya penting untuk membuat keputusan yang tepat dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Laba bersih menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan, sementara arus kas bebas menunjukkan berapa banyak uang tunai yang tersedia untuk diinvestasikan dan dikembangkan. Dengan memantau keduanya, kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan keuangan. Ingat, angka-angka keuangan adalah alat. Gunakan dengan bijak untuk memandu bisnis menuju masa depan yang cerah dan menguntungkan.